Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Ermitri dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dari wireless commerce atau perdagangan nirkabel. Wireless commerce atau perdagangan nirkabel adalah promosi, pembelian, dan penjualan barang dan jasa melalui jaringan komunikasi data elektronik yang berinteraksi dengan perangkat nirkabel atau seluler. Selanjutnya adalah karakteristik dari nirkabel. Karakteristik utama dari perangkat nirkabel dapat diringkas dalam dua kata, interaktivitas, yaitu di mana-mana. Ini adalah sebuah pribadi perangkat yang selalu berguna dan tersedia setiap saat pada seseorang. Selain itu, perangkat tersebut membawa identitas penggunanya. Yang kedua, perangkat nirkabel jelas bersifat pribadi dan penggunaannya dapat dilacak ke individu daripada rumah tangga seperti pada PC atau perangkat lain. Kemudian yang ketiga, teknologi nirkabel adalah sadar lokasi, yaitu mudah untuk melacak di mana pengguna secara fisik berada selama perangkat nirkabel aktif. Ada 4 faktor yang membuat nirkabel menjadi teknologi ideal untuk menerapkan konsep manajemen hubungan pelanggan. Yang pertama, kemampuan untuk menyediakan konten dan layanan yang benar-benar dipersonalisasi dengan melacak identitas pribadi. Yang kedua, kemampuan untuk melacak konsumen di seluruh media dan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, untuk menyediakan konten dan layanan pada saat dibutuhkan. Dan yang terakhir, kemampuan untuk menyediakan konten dengan karakteristik yang sangat menarik. Selanjutnya, dalam domain B2C, nirkabel dapat digunakan secara efektif untuk menyediakan dukungan titik pembelian untuk membeli barang di lingkungan fisik. Ini bisa berupa pengambilan informasi produk, harga, dan peringkat kualitas alternatif dari pesaing yang berbeda. Penggunaan informasi produk, anggaran dan informasi pembayaran, dan lain-lain. Penggunaan serupa dapat divisualisasikan di arena B2B, tetapi dampaknya sedikit kurang signifikan. Kemungkinan paling signifikan terletak pada pemasaran layanan melalui nirkabel, mulai dari permainan interaktif, perjudian, pemesanan dan tiket untuk perjalanan, hotel dan acara, perbankan dan perdagangan saham, dan untuk tujuan penelitian, elektronik promosi, dan pemasaran. Slide selanjutnya, pemasaran dalam lingkungan nirkabel. Yang pertama, pencarian versus kenyamanan. Dalam lingkungan yang kekurangan waktu, di mana konsumen beroperasi di dunia saat ini, nirkabel dapat mempengaruhi perilaku pencarian konsumen secara signifikan. Mengingat nilai waktu yang tinggi, konsumen mungkin menghargai kenyamanan yang diberikan oleh teknologi nirkabel dan dengan demikian dapat mengurangi waktu pencarian mereka. Ini berimplikasi pada perangkat pertimbangan konsumen. Para pemain yang memiliki akses ke konsumen melalui teknologi nirkabel dapat memperoleh keuntungan karena mereka mungkin lebih sering menggambarkan perangkat pertimbangan konsumen daripada yang lain. Kemudian yang kedua, informasi di point of sales. Salah satu keunggulan utama teknologi nirkabel adalah penyediaan informasi terkait produk, harga, dan informasi relevan lainnya di titik penjualan. Karena teknologinya sadar lokasi, dimungkinkan untuk memberikan informasi seperti itu pada saat dibutuhkan. Ini memiliki implikasi pemasaran yang signifikan. Yang ketiga, interaktivitas lanjutan. Kemudian yang keempat, umpan balik di titik penggunaan atau pembelian. Sebanyak nirkabel dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada konsumen pada titik kebutuhan mereka. Itu juga dapat digunakan dengan baik untuk mendapatkan umpan balik dari konsumen di titik penggunaan atau pembelian produk atau layanan. Fitur sadar lokasi dan interaktivitas berkelanjutan dari lingkungan nirkabel merupakan keuntungan tambahan dalam hal memperoleh informasi dari konsumen. Ada 2 kegunaan utama dari umpan balik tersebut. Satu untuk tujuan riset pemasaran, dan yang kedua untuk layanan pelanggan.
Dalam mendapatkan umpan balik dari konsumen tentang pengalaman penggunaan ini, biasanya ada penundaan waktu dan peneliti pasar harus mengandalkan ingatan dan kemampuan mengingat konsumen. Ini mengarah pada peluang yang lebih tinggi untuk masalah reliabilitas dan validitas dalam survei semacam itu. Dengan nirkabel, dimungkinkan untuk mendapatkan umpan balik seketika dari konsumen saat mereka menggunakan produk atau layanan di lokasi manapun, sehingga mengurangi masalah yang muncul dari situasi penarikan kembali. Kemudian ada implikasi riset pemasaran. Dan yang terakhir ada implikasi personalisasi dan layanan pelanggan. Ada kekhawatiran tentang privasi di lingkungan nirkabel yang mirip dengan lingkungan internet, bahkan mungkin lebih besar. Solusinya adalah kepercayaan konsumen terhadap organisasi. Selanjutnya, teknologi. Yang pertama, masalah dan teknologi perangkat klien seluler. Perangkat interaktivitas atau perangkat klien seluler yang saat ini paling penting bagi e-commerce nirkabel adalah telepon seluler, komputer genggam, komputer laptop, dan antarmuka yang dipasang di kendaraan. Perangkat hybrid sekarang muncul, seperti persilangan antara ponsel dan perangkat genggam, kadang-kadang disebut smartphone. Tetapi, pertanyaan tetap seperti apa bentuk perangkat pada akhirnya, yang merupakan masalah penting bagi pengembang sistem seluler. Kemudian yang kedua, masalah dan teknologi infrastruktur komunikasi. Infrastruktur komunikasi yang diperlukan untuk lingkungan internet nirkabel cukup kompleks. Perangkat nirkabel cenderung tetap dirugikan dibandingkan perangkat berkabel dalam hal bandwidth. Bandwidth terbatas adalah masalah signifikan yang mengharuskan organisasi untuk memikirkan kembali bagaimana penggunaan berinteraksi melalui perangkat nirkabel dengan sistem informasi. Masalah penting adalah bagaimana membuat aplikasi efisien yang dapat bekerja secara realistis dengan teknologi saat ini. Kemudian yang ketiga adalah teknologi jaringan area lokal. IEEE 802.11 dan 11B adalah standar nirkabel yang umum digunakan dengan laptop atau komputer pribadi untuk jaringan area lokal nirkabel. Teknologi ini memberikan kecepatan 1 hingga 11 megabit per detik. Bluetooth adalah standar nirkabel jarak pendek yang relatif baru dan tidak mahal yang memungkinkan perangkat yang berbeda seperti laptop dan telepon seluler untuk berkomunikasi satu sama lain. Jarak maksimum antara perangkat sekitar 100 meter dan nilai tukar data 1 hingga 2 Mbps. HyperLAN adalah seperangkat standar LAN nirkabel terutama digunakan di Eropa yang menyediakan kecepatan hingga 20 Mbps. Kemudian yang keempat, teknologi telekomunikasi. Ada 3 teknologi telepon nirkabel digital generasi kedua, dasar akses berganda divisi waktu, sistem global untuk komunikasi seluler GSM, dan akses ganda divisi kode. Semua ini adalah layanan sirkuit switch di mana pengguna akan panggilan masuk dan memelihara koneksi ketika komunikasi data diinginkan. GSM adalah yang paling banyak digunakan dari ketiga teknologi tersebut, terutama di Eropa. Kecepatannya saat ini hanya 9,6 kilobit per detik. Kemudian yang terakhir, masalah teknologi nirkabel lainnya. Keamanan informasi nirkabel adalah masalah teknis penting lainnya dalam perdagangan. Penggunaan dan organisasi akan menginginkan jaminan bahwa komunikasi nirkabel mereka tidak dicegat. Organisasi yang menyiapkan LAN nirkabel harus menyadari bahwa tidak ada batasan fisik yang membatasi jaringan mereka dan bahwa orang serta perangkat di luar organisasi mungkin memiliki akses tidak sengaja ke sistem mereka. Perpindahan frekuensi dapat mempersulit penyadapan komunikasi data. Slide selanjutnya, aplikasi. Meskipun aplikasi perdagangan seluler pertama tampaknya ditujukan untuk pasar bisnis ke konsumen, aplikasi bisnis ke bisnis dan intranet juga bermunculan. Teknisi servis dapat diberi tugas baru secara dinamis dan mengirimkan informasi masalah saat mereka berpergian. Staf penjualan benar-benar dapat berada di mana saja di lapangan dan mengakses informasi produk dan akun pelanggan, meskipun aplikasi saat ini masih tunduk pada kendala perangkat nirkabel saat ini. Organisasi harus mengatasi
masalah perancangan aplikasi yang kompleks dan kuat yang bekerja dengan baik dalam batasan perangkat saat ini, dan yang dapat diperkirakan. Fleksibilitas dapat diintegrasikan ke dalam desain untuk memungkinkan fungsionalitas di masa mendatang. Selanjutnya, keuntungan mobile e-commerce. Yang pertama, kepuasan pelanggan, penghematan biaya, dan peluang bisnis baru. Yang kedua, dapat dilakukan di mana saja dengan lightweight device. Yang ketiga, dapat membawa penjual dan pembeli bersama-sama dengan mudah sehingga memungkinkan untuk mendapatkan laba yang lebih dekat. M-commerce mempunyai kerugian. Yang pertama, tidak bisanya menawarkan grafik suatu PC. Yang kedua, layar kecil membatasi kompleksitas aplikasi. Yang ketiga, terdapat pendekatan berbeda terhadap pemahaman M-commerce oleh masing-masing jaringan. Kemudian, M-commerce memiliki keterbatasan yang ditinjau dari segi teknis, yaitu yang pertama, tidak ada standarisasi. Yang kedua, bandwidth tidak cukup. Yang ketiga, keterbatasan transmisi. Yang keempat, masalah cuaca. Yang kelima, jarak koneksi. Model mobile e-commerce yang pertama adalah layanan keuangan yang meliputi perbankan atau e-banking, wireless payment, micropayment, wireless wallet, bill payment service, dan money transfer. Yang kedua, belanja. Salah satu contohnya adalah Anywhere Wireless. Yang ketiga, iklan. Salah satu contohnya iklan yang ada pada GSM atau CDMA pada handphone. Kemudian yang keempat, mobile portal yang meliputi berita, olahraga, email, hiburan, informasi perjalanan, restoran, informasi pertandingan, layanan komunikasi, dan stock trading. Kemudian mobile B2B atau business to business yang meliputi pemesanan jasa secara mobile, mengecek ketersediaan barang, melakukan pemesanan produk tertentu, melayani keamanan akses, dan mengurangi kesalahan petugas. Selanjutnya, mobile B2C, business to commerce yang meliputi yang pertama, transaksi antara organisasi bisnis dengan pelanggan. Yang kedua, personalisasi notifikasi barang dagangan. Yang ketiga, mobile games. Dan yang keempat, pelayanan hotel. Location-based commerce yang meliputi 5 area yaitu lokasi, navigasi, tracking, pemetaan, dan timing, yang mana teknologi jaringan ini dapat mendukung dalam pencarian lokasi-lokasi seperti yang pertama, Position Determining Equipment. Yang kedua, Mobile Positioning Center. Yang ketiga, Location Based Technology. Yang keempat, Geographic Content. Dan yang kelima, Location Specific Content.